Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa pada penyakit tertentu, pada pergumulan keuangan tertentu, pada masalah di tempat pekerjaan dan juga dalam rumah tangga kita, ada iblis yang menungganginya. Jangan pernah lupa itu, saudara sekalian. Jangan langsung lihat orang sakit yang kita bayangkan dokter dan obat atau rumah sakit. Jangan. Doakan dulu. Usir dalam nama Yesus iblis yang menunggangi penyakit itu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Pada hari ini kami berdoa supaya tidak ada seorang pun orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan ini yang lengah, sehingga kemudian mudah terprovokasi mencari jalan keluar dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari, sebenarnya ini penyanyian baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dari ayat 17 sampai ayat 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Ayat 20, meski demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga. Amin. Saudara sekalian, ini para murid, 70 murid baru pulang dari praktek pelayanan. Mereka pergi berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Dan di sana mereka bertemu dengan masalah-masalah orang. Di sini disebut dengan istilah jamak, yaitu setan-setan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Saya berikan dua contoh saja. Contoh pertama ialah ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit bersama dengan 3 orang muridnya, itu Petrus, Yohanes dan Yakobus, di atas gunung yang tinggi katanya. Pulang dari sana mereka bertemu dengan seorang bapak yang sedang kepepet betul-betul karena anaknya sakit ayan. Kenapa dia katakan sakit ayan? Dokter katakan sakit ayan. Gejalanya, sudah lihat? Gejalanya sakit ayan. Katanya dia terbanting, kadang-kadang ke dalam api, kadang-kadang ke dalam air. Katanya mulutnya berbusa, yaitu sakit ayan. Sehingga murid yang tinggal di bawah itu mereka kemudian mengatakan hal yang sama, sehingga mereka gagal menyembuhkan anak itu. Dan perhatikan baik-baik kata firman Tuhan, Tuhan Yesus tengking itu setannya dan setan keluar, anak itu sembuh. Alkitab katakan bahwa jenis ini, jenis apa? Penyakit yang ditunggangi oleh iblis. Harus diselesaikan dengan doa dan puasa. Loh, kok bisa? Yesus bersama dengan 3 murid tadi naik bukit dengan berpuasa, saudara sekalian. Luar biasa. Itu mereka mampu mengalahkan kuasa iblis, atau lebih tepat menemukan bahwa di atas anak yang sakit ayan itu ada kuasa iblis. Nah, kemudian yang kedua, contoh apa? Yang memang kita tidak pernah mungkin bisa menyadari. Seorang ibu, nanti saya cari dalam Injil Lukas, seorang ibu yang bungkuk sampai tidak bisa mengangkat kepala lagi. Sedemikian rupa bungkuknya.
Dan Alkitab katakan, jawab dalam kitab Amsal bahwa ibu itu dirasuk oleh roh khawatir. Hati-hati saudara sekalian. Jangan bilang khawatir itu normal saja. Karena dia bisa ditunggangi oleh iblis sehingga membawa saudara-saudara sekalian menjadi bungkuk. Rasa khawatir itu membuat dia apa? Ya, lihat ke tangan saya sini. Bungkuk itu mulai dengan mungkin bukan 0,01 mm bungkuk sampai 18 tahun saudara sekalian menderitanya ibu ini. Dan di baliknya katanya apa yang Yesus buat? Dia usir setan yang membuat ibu itu khawatir. Ya. Dia usir setan itu dan kemudian ibu itu menjadi tegak kembali. Jangan sudah lihat masalah dengan maka ditegurlah Yesus oleh imam dan lain. Jangan lihat itu, lihat sisi ini bahwa iblis bisa membuat orang sakit. Kemudian masalah rumah tangga. Oh ya, banyak sekali di mana iblis bisa membuat orang menderita dalam rumah tangganya. So lihat misal Adam dan Hawa. Waktu Adam sendiri itu aman-aman saja. Tetapi begitu datang Hawa, maka kemudian iblis mau merusakkan rumah tangga itu dan keturunannya sampai kepada saya dan saudara sekalian sekarang. Itu yang terjadi, yang dipakai oleh iblis. Kemudian dalam hal keuangan, oh banyak saudara sekalian bisa dipakai oleh iblis. Sudah masih ingat itu Ananias dan Safira? Ya, mereka aman-aman saja sebelumnya. Tetapi sesudah jual tanah di ibu kota loh, ya, sudah bisa bayangkan Jakarta, tanah sudah lebih mahal dari emas. Jadi ketika mereka sudah terima uang itu, iblis mulai masuk. Ananias dan Safira, bagi dualah duit itu. Maka mereka mulai tergoda. Banyak hal lain lagi yang bisa ditunggang oleh iblis. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa ingatlah bahwa setan-setan, banyak setan itu takluk demi nama Yesus. Kalau sudah mulai merasa tergoda seperti tadi yang sudah saya katakan, tengking dalam nama Yesus, maka iblis akan dikalahkan. Tetapi akarnya harus sudah ingat, katanya kita harus apa? Baru kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kalau kita ayat 16, kita sudah ayat yang ke-20 mengatakan bahwa kita harusnya sudah bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Tuhan, urapi kami dan kami minta supaya Engkau terima sebagai milik dan anak-Mu, sehingga kami berkuasa atas setan-setan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.